Aturan setelah menikah part 1. Di sebuah kafe saat waktu makan siang. Aturan apa saja yang harus Anda perhatikan setelah menjadi istri tuan muda? Saya sudah menuliskannya secara terperinci. Sekretaris Han menelahkan amplop besar berwarna coklat di hadapan Dania. Pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama dengan calon suaminya adalah pertemuan dengan Sekretaris Han. Dania tidak tahu siapa nama asli laki-laki yang duduk di depannya. Hanya Han. Begitu dia memperkenalkan diri. Dania membuka amplop. Ada banyak lembaran kertas di dalamnya. Seperti sedang membaca kertas ujian sewaktu di sekolah dulu, tangannya gemetar. Apa ini? Aku seperti dianggap bukan manusia saat membaca setiap aturan yang harus aku taati ketika menjadi istri Tuan Saga. Dari aku bangun sampai tidur lagi, Sekretaris Han sudah membuatnya secara jelas. Ia pun menuliskan semua kebiasaan dan kesukaan Tuan Saga dengan sangat terperinci. Apa aku harus menghafal semua ini? Kalau ada yang Nona ingin tanyakan, silahkan. Aku mau protes dan melemparkan kertas-kertas ini ke wajahmu, sialan. Terima kasih atas kerja keras Anda, Sekretaris Han. Saya akan membaca dan menghafalnya, supaya tidak melakukan kesalahan nanti. Itu yang terucap dari mulut Dania sambil tersenyum, seperti mengatakan bahwa, wah, Anda luar biasa. Saya sangat kagum dengan keluarbiasaan Anda. Begitu yang coba ditunjukkan Dania lewat senyumannya. Itu sudah kewajiban saya, Nona, untuk menjaga keadaan di sekitar tuan muda berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Wah, apakah budi laki-laki aneh itu? Gerutu Dania dalam hati. Yang utama harus Nona perhatikan adalah melayani tuan muda dan menjalankan kewajiban Nona sebagai istri tuan muda. Tanpa sadar Dania menyentuh kancing bajunya. Saya rasa kecuali itu, Nona jangan terlalu berharap untuk bisa melayani tuan muda dari tempat tidur. Karena Nona sebenarnya bukan tipe wanita yang disukai tuan muda. Apa? Gila ya? Siapa juga yang ingin tidur dengan laki-laki itu? Aku malah senang kalau dia sama sekali tidak pernah menyentuhku seujung rambut pun. Sayang sekali ya, padahal Tuan Saga sangat tampan. Dan ya, kau pasti sudah gila karena mengatakannya. Tetapi dia benar-benar tertawa dengan ceria sambil mengatakan kalimat barusan. Membuat perubahan wajah Sekretaris Han. Gadis ini benar-benar menarik. Dia bisa mengatakan hal seperti itu, padahal bibir dan tangannya gemetar. Aku tahu kau sudah mencoba menahan itu, tapi aku masih tetap bisa melihatnya, Nona. Anda cukup mengatakan baik pada setiap perintah tuan muda. Tidak perlu bertanya kenapa, hanya jalankan saja semua yang diperintahkan kepada Anda. Han melanjutkan kalimatnya. Baik, begitu kan? Dania mengedipkan matanya. Gadis ini benar-benar berani. Di dalam rumah yang akan tinggali ada ibu tuan muda dan 2 adik perempuan. Anda hanya perlu menghormati mereka dan tidak membuat keributan dengan mereka. Sekali lagi yang harus Anda layani adalah suami Anda, jadi jangan pedulikan yang lain. Sekretaris Han kembali melanjutkan penjelasannya. Baik, lanjut. Dan dia meneguk es kopinya, tanpa merasa terbebani dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki di depannya. Tapi percayalah, tangannya yang berada di bawah meja sudah berkeringat dingin. Dia sudah mulai bisa meraba neraka macam apa yang harus dia masuki untuk menebus kehidupan mewah keluarganya. Anda bisa tetap melakukan pekerjaan Anda yang sekarang, berhubungan keluarga Anda, atau bertemu dengan teman-teman Anda. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah Anda sudah harus berada di rumah sebelum tuan muda kembali. Silakan baca di lembaran kertas itu apa yang harus Anda lakukan ketika tuan muda kembali ke rumah. Dania beralih melihat kertas. Ia membalik beberapa lembar lalu menemukan uraian terperinci tentang apa yang harus dia lakukan. Dan dia menatap Sekretaris Han tajam, seperti berkata, apa bosmu itu kaisar? Benar, seperti yang Anda pikirkan. Dan dia menutup mulutnya, apa laki-laki ini bisa membaca pikirannya? Tuan muda adalah raja yang bisa membuat keluarga Anda hidup atau menghancurkannya dalam sekejap mata. Baik, dan dia merinding. Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi, boleh kan saya bertanya? Silahkan, Nona. Apa saya juga boleh berhubungan dengan laki-laki lain? Punya pacar misalnya? Wajah Sekretaris Han berubah. Dia menatap wanita yang ada di depannya. Dia tahu gadis ini hanyalah tumbal keserakahan orang tuanya. Tapi bagaimana dia begitu tidak mengenal takut seperti ini? Apalagi setelah ia menyerahkan amplop berisi aturan yang harus dipenuhinya setelah menjadi istri dari Tuan Saga. Dania kembali menyeruput minumannya, sambil menunggu jawaban dari sekretaris. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.